ya. Nggih, sampun dokter. Oke, Mas Aditya silakan. Ya, jadi untuk yang pertama tadi adalah tes Weber. Jadi untuk tes Weber ini kita melihat apakah ada lateralisasi dari telinga kanan maupun kiri. Jadi bisa ditanyakan ke pasien. Jadi untuk pemeriksaannya itu kita menggetarkan garpu tala. Jadi untuk menggetarkan garpu tala ini bisa dijentik jari seperti ini. Kemudian atau bisa di siku, dipukul di siku. Nah, kemudian untuk pemeriksaan Weber ini bisa disimpan di bagian vertex, kemudian juga bisa di bagian glabella, dan juga bisa di bagian sisyphus seperti itu. Nah, kemudian nanti kita tanyakan ke pasien suara yang terdengar lebih keras di telinga yang mana, atau mungkin suaranya sama atau tidak seperti itu. Nah, kemudian untuk hasilnya, jadi untuk hasilnya bisa kalau terdapat lateralisasi ke kanan, nah itu artinya bisa ditemukan adanya CHL pada telinga kanan. Sebentar. Lateralisasi kan tergantung dengan keluhan telinganya toh. Iya. Kalau misalnya pasiennya ngeluh otore di telinga kiri, kemudian lateralisasi ke kanan, berarti kesimpulannya gimana untuk Webernya? Nah, jadi untuk Webernya sendiri kalau misalnya dia ditemukan lateralisasi ke kanan, itu bisa ada beberapa kemungkinan. Ya, kemungkinan. Salah satunya mungkin di telinga kanan mengalami CHL, kemudian telinga kiri mengalami SNHL. Ya, satu. Ya, kemudian bisa juga telinga kanan mengalami CHL, telinga kiri juga mengalami CHL. Tapi yang kanan lebih berat seperti itu. Ini kita asumsikan yang otore yang kiri ya, Mas ya? Yang kamu cerita ya. Ya. Nah, kalau misalnya dia otore kiri, lateralisasi ke kiri juga, kesimpulannya mungkin bisa CHL pada telinga kiri, dokter. Iya, betul. Oke. Iya. Dan terus cerita lagi. Nah, terus selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan Weber, jadi harus dilakukan juga pemeriksaan Rine agar bisa mengkonfirmasi dari pemeriksaan sebelumnya. Nah, untuk pemeriksaan Rine sendiri tujuannya adalah untuk membandingkan antara air conduction dan bone conduction. Jadi untuk normalnya sendiri itu air conduction lebih besar daripada bone conduction. Nah, kemudian untuk cara pemeriksaannya sendiri ini adalah untuk membandingkan air conduction dan bone conduction dari pasien. Nah, cara pemeriksaannya yaitu yang pertama mungkin kita menggetarkan garpu tala, kemudian kita letakkan di bagian telinga pasien. Ini pemeriksaannya kanan dan kiri. Nah, kemudian setelah kita getarkan, kemudian kita berikan instruksi pada pasien, mungkin bisa mengangkat tangan apabila sudah tidak mendengar suara. Kemudian setelah itu kita pindahkan ke bone conduction-nya di bagian mastoid seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita tanyakan lagi apakah pasien masih mendengar atau tidak. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan sebaliknya dari bone conduction ke air conduction seperti itu. Jadi stop dulu cukup ya kamu ya. Sama si Aditya ya. Iya, dokter. Nah, coba sekarang sama Ilham, monitor Ilham. Ini kan? Ya. Kalau audiogram, tadi kan temanmu si Aditya kan cerita tentang tes garpu tala toh. Iya, dokter. Kalau audiogram itu patokan bacanya gimana, Mas? Patokan baca mungkin dilihat dari PTA-nya, dokter. Ya, PTA-nya itu kan menggunakan rumus ambang dengar gitu, dokter. Untuk penilaiannya
menggunakan frekuensi dari 500, 1000, 2000, dan 4000. Terus nanti itu dibagi 4, dokter. Kemudian dilihat juga dari simbolnya untuk yang kanan itu bulat, dokter, diikuti dengan garis lurus untuk yang AC. Ya, warna apa kalau kanan? Merah, dokter. Merah. Nah, terus untuk kemudian BC kanan? BC kanan itu seperti apa? Simbol kurung tutup, kurung buka itu diikuti dengan garis yang putus-putus, dokter. Kalau BC kanan berarti kurung buka kiri apa yang kanan ya? Iya, bukanya. Kiri apa kanan? Kalau yang BC kanan, jadi kurung buka apa kurung tutup? Atau dari kiri? Kalau nulis dari kiri, nulismu dari kiri, berarti dia kayak ya. C bener-bener ya? Iya, C, dokter. Ya. Kanan, kalau kiri berarti warnanya? Kalau kiri warnanya biru, dokter. AC? AC untuk kiri simbolnya untuk AC silang, dokter, diikuti dengan garis lurus. Oke, terus BC? Kemudian BC kurung buka diikuti dengan garis yang putus-putus, dokter. Kurung tutup ya berarti ya? Ya, kurung tutup, dokter. Coba sekarang bayangkan kalau misalnya saya tanya CHL, PTA-nya CHL ya, conductive hearing loss, PTA-nya 50 desibel, gimana gambarnya kira-kira? Coba bayangkan dulu. Oke, dokter. Ya. 50 desibel, dokter. Ya, PTA ya. Untuk CHL-nya yang kanan atau yang kiri? CHL kanan. Kanan ya. Iya, dokter. Ya, gimana? Bayangkan coba. Untuk yang pertama, dihitung untuk PTA-nya sudah ketemu 50. Kemudian di sini ada peningkatan dari AC, dokter. Namun untuk yang BC-nya bisa dipastikan lagi, dihitung. Apabila tidak normal, tidak bisa disebut CHL, dokter. Bentar, kan tadi kan soalnya kan CHL toh. Iya, coba kamu bayangkan buat audiogram CHL kanan 50 desibel coba. Oh, sini. Nah, coba buat aja terserah. Oh iya, dokter. Yang kiri normal dah. Gimana, dokter? Yang kiri normal. Jadi soalnya buatlah audiogram CHL kanan 50 desibel PTA-nya. Coba gambar. Boleh ngepek kok Mas, tenang aja. Iya. Boleh nyontok enggak masalah. Saya izin menggambar dulu. Ya. Yang sekarang nunggu siapa nih si Ilham, sekarang si Dava monitor. Iya, dokter. Tugasmu coba gambar SNHL kiri derajat 60 desibel. Baik, dokter. Nunggu lagi. Ahmad Akfar monitor, Mas. Iya, dokter. Tugasmu coba gambar MHL kanan derajat 80. Ini waktunya tinggal 1 menit ya Mbak, sama Mbak. Enggak dokter, nanti untuk ID sama passwordnya ya? Sama enggak dokter? Ya, jadi ini selesai lagi ya, klik lagi berarti ya. Enggak dokter. Ya.
Ilham sudah, Ilham. Tugasmu. Dikit lagi, dokter. Weh, tunggu. Boleh ngopi kamu. Iya, dokter. Sudah 3 orang sudah. Sekarang Selvia Tani ya. Selvia. Iya, dokter. Tugasmu coba buat contoh penyakit CHL kanan derajat sedang, Dek. Contoh penyakit ya, Dek. Ya. Contoh penyakit CHL kanan derajat sedang. Kanan derajat sedang, derajat 50 desibel lah, udah gitu aja. Oke, dokter. Ya, silakan. Ratna Santika. Ratna. Iya, dokter. Tugasmu buat MHL kiri, contoh penyakit MHL kiri derajat 80 desibel. Baik, dokter. Nadila, rekod lagi Nadila ya. Nggih, sampun, dokter. Ya, oke. Ilham sudah. Ilham. Ahmad Afkar sudah. Belum ya? Belum, dokter, belum. Belum. Gambarnya nggak usah bagus-bagus ya, Mas. Seadanya aja yang jelas. Ilham. Ini sambil nunggu temenmu, saya share ya, contoh soal ya, bentar ya. Nadila, saya udah bisa share gambar ya Nadila, dari sini ya. Nadila. Sampun, dokter. Sebentar. Soal. Puspita Diah Utami, bisa lihat ya ini ya, gambarnya. Ya, coba deh deskripsikan gambar ini deh, seelengmu wes, cara deskripsi soal ini, gambar ini, sorry. Ini pasiennya otore, sudah disaksen, sudah bersih, tinggal ini, kelihatan membran di mania. Gimana? Pada yang telinga kanan. Yang otornya tadi sebelah mana, dokter? Dua-duanya. Jadi gambar ini diambil setelah sekretnya dibersihkan. Ini kursor saya kelihatan ya? Apa enggak? Udah. Ini gimana nih telinga kanan? Perforasinya gimana? Interpretasinya? Yang telinga kanan, dia sudah ada perforasi, dokter. Derajat ringan. Derajat ringan itu artinya gimana sih? Kalau perforasinya kurang dari 25%. Dibanding, jadi kata-kata 25% tuh patokannya yang 100% dari apanya? Jadi 25%, 50% itu dibandingkan sisa dan dimani ya. Kita, ini kira-kira dibandingkan yang dengan sisanya berapa persen nih kira-kira aja? Ini kan ini MT-nya nih. 50? 50 bisa, dokter. Atau 40 kira-kira loh ya? 50.
Jadi derajat perforasi bisa dihitung dari perbandingan luas perforasi dengan sisa memban timpani, satu. Kedua, caranya ngitung dengan kuadran yang terkena perforasi. Ini kan kuadran antero inferior dan postero inferior toh. Ini kan dua kuadran. Jadi bisa bilang derajat perforasinya dua kuadran itu bisa. Siapa lagi Puspita selain perforasi? Apa lagi? Puspita Dia Utami. Enggak, dokter. Perforasinya 50%. Apa lagi dinilai? Guratan cahaya. Masuk guratan cahaya? Benar. Apa? Nadila bisa bantu, Nadila? Ya, dokter. Letak perforasinya, dokter. Ya, apa isinya? Letaknya di mana, Nadila? Di anterior, dokter. Kalau letak itu sentral apa perifer? Di perifer, dokter. Disebut perifer itu jika, ini lihat ya, perforasinya mengenai anulus nih. Ini anulus nih, yang saya lingkari, yang saya kursor nih. Anulus itu letaknya di pinggir pas ini. Jadi kalau perforasinya tidak sampai mengenai anulus timpani, disebut sentral. Tapi kalau misalnya perforasi sampai ke sini, sampai ke ini, sampai ke anulus timpani, namanya marginal ya. Nadila mudeng ya? Oke, dokter. Jadi ini tuh perforasi 50% atau perforasinya di dua kuadran, letaknya sentral, bukan perifer. Dan bukan marginal dan bukan atik ya. Terus apalagi Puspita selain letak dan derajat perforasi? Puspita? Apalagi? Sudah perforasi, letak, perforasi, derajat. Ini loh pinggir ini loh. Nih pinggir perforasinya ini loh. Ini kan pinggirnya tebal atau akhirnya. Tepinya, dokter. Jadi 3 komponen. Letak perforasinya sentral karena belum mengenai anulus. Derajatnya bisa disebut dua kuadran karena mengenai dua kuadran memban timpani, atau derajatnya disebut 50%. Yang objektif untuk mengukur memban timpani ya ini benar-benar diameternya diukur ininya. Jadi untuk perforasi MT ada 3 cara mendeskripsikannya. Coba Nadila diulangi, Nadila. Deskripsi MT yang perforasi, Nadila. Yang pertama dilihat dari derajat perforasinya. Bisa dilihat dari kuadran mana yang terkena perforasi. Jadi nanti dinilai ada berapa kuadran yang terkena.
Selanjutnya, menilai letaknya. Untuk letaknya sendiri bisa marginal ataupun sentral. Jika sentral, perforasinya itu belum sampai ke anulus. Jika marginal atau perifer, dia sudah mengenai anulus timpani. Ya, satu lagi untuk mengukur perforasi bisa benar-benar diukur dengan garisan ya. Tapi itu pakai aplikasi kalau itu. Oke, sekarang sudah bisa mendeskripsikan gambar ini. Jadi Ratna sudah toh. Sudah, dokter. Nadia Ramadhani. Mana? Iya, dokter. Saya, dokter. Ini kira-kira diagnosisnya apa, Mbak? Kalau gini nih. Kemungkinan perforasi MT. Diagnosis. Oh. Diagnosis. Bisa otitis media. Kalau perforasi berarti otitis media kronik, dokter. Apa? Nah, kamu nanti ketemu pasien kayak gini, kamu diagnosis apa? Karena ada bisa bantu Ratna Santika? Ratna? Iya, dokter. Bisa bantu si Nadia untuk mencoba diagnosis penyakit ini? OMSK tadi. OMSK, dokter. Dimas Muhammad Ilham, monitor. Dimas. Iya, dokter. Coba kamu diagnosis, Mas, tadi, Mas. Oh, baik, dokter. Menurut saya itu diagnosis dari pasien tersebut adalah otitis eksterna diffuse, dokter. Apa? Otitis? Menurut saya otitis eksterna diffuse, dokter. Otitis eksterna diffusa ya maksudnya ya? Iya, dokter, maksudnya seperti itu. Maksudnya. Masuk otitis eksterna ada perforasi membantimani? Selvia Tanri mana? Selvina, Selvina. Selvina. Mana Selvina? Saya, dokter. Belum masuk kamu ya? Selvina, kamu setuju diagnosisnya si tadi? Si Dimas? Menurut saya dia headsetmu di dekatmu, Dek. Kamu pakai speakernya komputer aja kalau ada. Biar suaranya jelas ya. Ya, dokter. Ya. Menurut saya diagnosisnya itu otitis media akut stadium perforasi, dokter. Oh, Mas, stadium perforasi. Ya lumayan lah, masih ada hubungan dikit. Rani Puspita Hapsari.
Rani. Iya, dokter. Rani mana Rani? Iya, dokter. Iya, saya dokter. Ya, apa diagnosismu, Dek? Bisa jadi otitis media supuratif kronis, dokter. Yang betul kronis ya, karena pinggir perforasinya tebal masalahnya. Untuk menilai tebal tipis memang butuh pengalaman. Tapi yang jelas otitis eksterna tidak mungkin untuk mendidik OMSK karena tandanya itu sangat beda jauh. Jadi Dimas kamu salah ya, Dek. Iya, dokter. Untuk otitis media karena ada perforasi di situ. Jadi diagnosisnya pada kasus ini OMSK benigna ya. Syahrinaldi Erlangga monitor. Syahrinaldi. Halo. Oke ya. Coba deh kamu usulkan terapinya deh pada kasus ini deh. Baik dokter. Untuk usulan terapinya bisa di sebagai dokter umum sebaiknya diberikan rujukan dokter. Masa rujukan rujuk. Untuk rawat jalannya mungkin bisa diedukasi untuk perawatan telinganya agar tetap kering dokter. Kemudian kamu ngasih antibiotik apa enggak? Bisa dokter. Diberikan apa? Golongan apa? Bisa ciprofloxacin. Dosis? Untuk dosisnya 500. Diberikan selama 2 kali sehari selama 5 hari. Ya pasiennya bilang, dok saya alergi ciprofloxacin dok. Kamu jawab apa, Dek? Mungkin bisa diberikan apa? Antibiotik golongan apa? Wes nyebut nama aja enggak apa wes. Cipro alergi dia. Amoxicillin. Amoxicillin. Iya. Dosisnya bisa 250 dan 25 sampai 50 mg. Berapa? Apabila pasiennya anak bisa diberikan 25 sampai 50. Dewasa ini pasiennya umur. Untuk dewasa berarti diberikan 500 mg kali sehari. Per 8 jam. Per orang. Oke, kamu kasih amoxicillin apa lagi ya terapinya deh? Perlu diberikan obat tetes telinga dokter yang mengandung antiseptik. Mohon resepnya apa? Asam asetat 2% dan juga bisa povidone iodin. Untuk cuci telinga maksudnya. Iya ya. Halo? Iya dokter, mohon maaf suaranya putus-putus dokter. Iya. Asam asetat tuh efek sampingnya nyeri di telinga ya. Saran saya jangan pakai asam asetat karena nyeri dia. Selain antibiotik peroral, tambah apa lagi, Dek? Bisa diberikan analgetik dokter apabila pasiennya mengeluhkan nyeri dokter. Milih regimen apa? Bisa diberikan ibuprofen atau dilihat dari tingkat nyerinya terlebih dahulu dokter. Apabila derajat ringan bisa diberikan paracetamol dan apabila lebih berat bisa diberikan yang lebih. Pengalaman saya antara pamol dengan ibuprofen yang paling aman dan tidak menimbulkan efek samping adalah pamol ya, Cik ya. Jadi kalau selama masih ada pamol, kasihlah pamol aja dulu. Dia cukup seperti tadi. Sekarang si Askiana Risa ya. Risa mana ya? Monitor?
Suaramu dekatkan dengan mic, Dek. Dengan laptopmu. Ya, coba terapi nih Kak. Terapi untuk kasus tadi apa, Dek? Ulangi, Dek. Mungkin bisa diberikan antibiotik, dokter. Terus? Kemudian langsung disebut namanya aja, nggak usah apa antibiotiknya. Antibiotiknya tadi ada ciprofloxacin, dokter. Dosis? Mohon maaf, dokter, suara terputus-putus. Antibiotiknya dosisnya berapa dan namanya? Ciprofloxacin untuk dosisnya. Berapa dosisnya, Dek? Ayo berapa? Asiana. 250 mg, dokter. Dewasa kok, maksud 250? Miligram, dokter. 500 mg. Per 8 jam, dokter. Antibiotik apalagi yang dikasihkan? Sudah? Amoxicillin, dokter. Satu aja yang kamu pilih apa? Obat cuci telinga, dokter. Mau kasih apa? Obat cuci telinga. Mau dikasih apa? Nama regimennya dulu. Betadine, asam asetat. Povidone iodin, dokter. Apa? Povidone iodin. Cara ngasihnya gimana, Dek? Mencuci telinga. Mana? Cara membersihkan telinga dengan povidone iodin gimana? Ya kamu tetesi liang telinga, pasien ini miring ke telinga sebelahnya, tetesi betadine, tunggu 3-5 menit, kemudian disaksin lagi ya, biar bersih. Jangan sekali-kali meninggalkan betadine di dalam liang telinga. Resikonya adalah bisa timbul jamur di telinga masalahnya. Pada kasus ini dikasihnya Cipro boleh. Cuci telinga dengan betadine boleh, tapi nanti disaksin ya. Ketiga, jangan lupa pseudoephedrine. Semua kasus telinga selalu dikasih pseudoephedrine karena dasar penyakitnya adalah gangguan fungsi tuba. Jadi resep lengkap untuk OMSK itu 1, ciprofloxacin 500 mg per 12 jam. Kemudian cuci telinga dengan betadine boleh. Ketiga, pseudoephedrine per 12 jam atau per 8 jam tergantung regimennya. Ini nanti yang belum Rana, Rani, Puspita, Safa, Nada mana? Safa. Nggak kelihatan wajahmu. Safa mana Safa? Oh iya. Saya, dokter. Ya. Tadi obatnya apa? Coba diulangi. Obatnya itu ada antibiotik. Milih apa, Dek? 500 mg. Ayo, antibiotiknya apa milihmu? Ciprofloxacin. Terus? Kemudian bisa dilakukan cuci telinga, yaitu dengan povidone iodin yang diencerkan terlebih dahulu. Kemudian diberikan pseudoephedrine. Pseudoephedrine-nya dosisnya berapa? Nanti lihat, Kak. Berapa miligram itu pseudoephedrine-nya? Kurang tahu, dokter. Ya oke, jujur, ada masalah. Nadila. Oke, dokter. Pseudoephedrine dosis berapa, Mbak? (60 miligram) 80? 60 ya, per 12 jam.
Nadila, dengar? Oke, dokter, 60 mg per 8 jam atau 12 jam. Coba diulangi lagi terapinya. Oke, dokter, untuk yang pertama bisa dikasih antibiotik, mungkin dikasih ciprofloxacin 500 mg per 8 jam atau per 12 jam. Selanjutnya dikasih cuci telinga, bisa berupa povidone iodin, dan setelah itu harus disuction. Sampai bersih ya? Ya, sampai bersih. Selanjutnya bisa diberikan pseudoephedrine, dosisnya 60 mg per 8 jam atau 12 jam. Syarat ya, untuk pseudoephedrine-nya, itu kan efek samping kan takikardi itu. Jadi paling aman tuh 60 mg per 12 jam saja. Iya, enggak ada takikardi masalahnya. Oke ya, clear ya. Itu kasus ujian sudah. Sekarang tadi dari awal yang tugas-tugas. Ilham, silakan. Iya, dokter. Ya, ya. Gambar bisa ditampilkan di foto, Mas. Gambar audiogram, Mas. Seperti ini, dokter. Wow, lumayan nih. Coba terangkan ini, Mas. Yang pertama ditunggu dokter untuk PTA-nya. PTA dari Aceh dihitung dari frekuensi 500 sampai 4.000. Kemudian nanti dibagi 4. Dari 500 misal ini ada 20, kemudian 1.000-nya ada 30, 2.000-nya ada 20, dan 4.000-nya ada 30. Jadi total 200, kemudian dibagi 4 jadinya 50. Ya, oke. Berarti ini kan AC toh, ini BC ya? Ya, ini AC. Ini betul-betul oke, kali 500.000. Oke. Terus tadi yang dapat tugas contoh penyakit siapa ya? CHL ya? Siapa tadi dapat tugas? Jadi gambar ini betul, Mas? Saya, dokter. Siapa lagi? Selvina Tantri, dokter. Ya, coba contoh penyakit CHL sedang apa deh? Oh, contoh penyakit CHL sedang bisa OMSK yang luas perforasinya 50%, dokter. Yang apa? OMSK dengan luas perforasi 50%. Ya, satu. OMSK bisa. Kalau misalnya perforasinya 10% bisa nggak? CHL sampai CHL sedang. Kalau perforasi kurang dari 25% itu kemungkinan CHL derajat ringan, dokter. Kalau sedang bisa nggak? Ya bisa, asal ada destruksi osikula ya. Maksud saya, kalau ngomong derajat audiogram, jangan melulu lihat diameter perforasi. Perlu dipikirkan juga untuk destruksi osikula. Artinya meskipun perforasinya cuma 10%, tapi misalnya kumannya Pseudomonas, dia bisa mengerosi osikula. Jadinya dia CHL derajat sedang itu bisa. Ngerti ya? Clear ya? Iya, dokter. Sekarang yang tadi buat SNHL siapa ya? Saya, dokter. Di-share, Mas, gambar Mas. Iya, bentar. Lihat deh. Dava. Ya, coba terangkan nih gambarnya. Ini untuk tadi diagnosis itunya itu interpretasinya itu SNHL kiri, PTA-nya 60 desibel. Jadi di sini itu untuk yang apa namanya AC yang kiri ini yang X itu PTA-nya jumlahnya 60 desibel di 500.000, 2.000, 4.000. Terus untuk yang apa BC-nya itu juga turun dan tidak ada AB gap sehingga ini dibilang dengan SNHL sedangkan yang kanannya normal. Oke ya. Oke, betul. 50, 50, 60, 60, 70 ya. Oke. Yang tadi tugas membuat contoh penyakit siapa ya? SNHL ya. Halo, halo.
Siapa ya? Halo, halo. Siapa yang tadi tugas SNHL? Masa nggak ada? Oh, ngawur ya. Ya udah skip. Yang ML siapa? Saya dok, sebentar dok. Saya masukkan ke laptop dulu sebentar dokter. Oke, nah, Pak, tunggu, tenang aja, tenang. Jadi nanti ujian atau respons ini benar begitu ya Mas ya, supaya lebih applicable ya, lebih bisa diaplikasikan ya. Kuncinya untuk penyakit telinga selalu antibiotik dan pseudoephedrine itu wajib ya. Besok kalau kamu OSCE nasional jangan lupa ngasih pseudoephedrine untuk semua kasus telinga tengah. Ya silakan. Jelaskan ya Mas ya. Oh J, ini untuk mohon maaf dokter yang bagian ini sebenarnya salah, saya masukinnya yang ini yang atas dokter yang 30. Ya silakan. Ini tadi telinga kanan MHL dengan derajat 80. Saya ambil tadi di sininya 70, di sininya 80, di sini 80 dan di 90 di jumlah dan dibagi 4 didapatkan 80 dokter. Terus? Kenapa disebut MHL, Mas? Syaratnya dikarenakan tadi itu syarat disebut MHL adalah AC dan BC ada peningkatan, dokter. Maksud peningkatan bahasa kerennya apa? Gap. Syaratnya adalah gapnya apa? Syaratnya gap. Lebih kurang atau lebih dari 10 desibel, dokter. Nah, ya disebut MHL jika gapnya berapa? 10 apa kurang? Lebih dari 10, dokter. 10 dan di 2 frekuensi yang berurutan ya. Oh iya, dokter. Jadi syaratnya MHL itu jika ada big gap ini. Ini kursor saya masuk ya, Mas? Nih, masuk enggak? Enggak, dokter. Masuk, jadi dokter. Ada gap di 2 frekuensi yang berurutan. Itu disebut MHL. Oke, saya kira untuk aplikasi nanti praktek sudah cukup ya. Sekarang saya buka pertanyaan, silakan. Ini stop share aja, dokter. Ingin bertanya, dokter. Silakan, Mas. Tentang audiogram, dokter. Ya. Untuk klasifikasinya itu, dokter, kita untuk ikutnya itu di nilai normalnya 20 atau 25 ya, dokter? Ada 2 pendapat, Mas. Ada yang ngomong 20 dan 25. Kalau di kita di otologi merujuknya ke 20 ya, Mas ya. Artinya nanti kalau ada ujian pilihlah yang batas atas normal adalah 20 desibel. Kalau dia 21 berarti dia ringan, Mas. Ringan ya, dokter. Ya, memang ada 2 kriteria, memang. Tapi yang kita anut adalah yang 20 ya. Oke, clear ya, Mas? Iya, dokter. Terima kasih, dokter. Oke, ada lagi silakan. Izin bertanya, dokter. Yuk. Dokter, tadi kan ada diresepkan cuci telinga menggunakan betadine. Ya. Bagaimana cara kita mengedukasikan kepada pasien supaya nggak ada betadine yang ada di dalam, kan suction macam gimana yang bisa dipakai di rumah? Kan pasien nggak tahu masih ada atau enggak di dalam yang telinganya. Ya, keterangan saya kurang lengkap ya. Jadi memakai betadine jangan disamakan dengan memakai perhidral ya, beda ya. Betadine digunakan di tempat praktek, Mbak. Oke, dokter. Jadi pasien datang dicuci dengan betadine, tunggu sebentar,
Kemudian disaksikan oleh dokternya ya, bukan untuk pulang ya. Ini sekalian mumpung saya ingat, untuk OMSK itu lebih condong dipilih antibiotik topikal ya, ofloxacin topikal ya. Dengan cara pasien miring, netesi ke liang telinga, kemudian tragusnya itu ditekan-tekan supaya mendorong ofloxacin topikal masuk ke dalam kafum timpani. Dan setelah ngasih tetes jangan tegak dulu, tapi miring kira-kira sampai 15 menit. Itu ya Mbak ya, keterangan tambahan saya ininya. Oke dokter, terima kasih dokter. Oke, ada lagi? Silakan. Izin bertanya dokter. Ya. Tadi saya kan mendapat tugas untuk contoh penyakit MHL. Saya mau koreksi apakah sudah benar, dokter? Ya, silakan. Penyakitnya prebiskusis dengan impaksi serumen, kemudian menier dengan otitis eksterna. Kalau misalnya OMSK bisa nggak ML? OMSK bisa, dokter. Bisa toh? Bisa, OMSK. Ya, bisa, betul. Iya. Baik, dokter. Tapi dengan syarat kalau presbikusis itu MT-nya intak ya Mbak ya? Oh baik dokter. Bukan perforasi loh ya. Baik, terima kasih dokter. Oke, makasih. Ada lagi? Izin bertanya dokter. Ya, silakan. Untuk pemberian metil sendiri, apakah diperbolehkan dokter untuk kasus telinga tengah? Terima kasih dokter. Metil prednisolon ya? Oke. Boleh. Kasihlah 2, 3 sampai 5 hari ya, jangan terlalu lama ya. Pada kondisi akut dikasih metil pred memang. Terakhir pesan saya, kalau disuruh milih mana topikal, mana sistemik, saya selalu ngasih topikal ya Mbak ya, ofloxacin ya, untuk kasus OMSK benigna. Kecuali tidak ada regimen topikal ofloxacin, saya baru milih yang Cipro sama Cipro sama metil. Oke ya, tidak ada lagi ya. Cukup ya Mbak Nadila ya. Nanti ketemu lagi pada saat ada kasus lagi saya. Mungkin nama saya akan ngasih sekali lagi sebelum responsi. Oke ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter. Ya. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih dokter.